Pernah nggak sih kamu merasa duniamu runtuh, terus insting pertamamu adalah ambil alih kendali dengan paksa? Kayak kamu harus menyelamatkan semuanya hari itu juga. Iya, insting untuk jadi pahlawan kan? Merasa kalau nggak kita yang pegang setir, mobilnya bakal nabrak. Bener banget. Nah, hari ini kita nggak akan bahas teori manajemen atau baca rangkuman naskah yang membosankan. Kita bakal masuk ke satu kisah nyata yang sangat menegangkan. Betul. Ini tuh layaknya sebuah legenda modern tentang seseorang bernama Arion yang harus melewati sebuah ujian api. Oke, coba kamu bayangkan kita lagi duduk di depan api unggun sekarang. Suasananya harus pas ya. Nah, untuk benar-benar paham beratnya ujian ini, kamu harus tahu dulu gimana perasaan Arion seminggu sebelum kejadian. Seminggu sebelumnya tuh dia lagi di fase yang gimana? Dia lagi tenang banget. Perasaannya itu pasti kayak anak kecil yang lagi pegang tangan ayahnya di tengah pasar malam yang rame. Anak ini kan nggak panik narik-narik tali ya. Iya, karena dia ngerasa aman. Tepat. Arion ngerasa dia udah menemukan rahasia alam semesta. Dia mikir, oh aku nggak perlu narik tali kendali keras-keras, semuanya bakal jalan sendiri. Wah, filosofis banget. Tapi ya, yang namanya alam semesta kan nggak semudah itu. Sebelum pelajaran itu beneran nempel di otak, pasti ada ujian final yang bakal membakar kulit. Dan ujian itu datang tanpa ampun. Mari kita tarik kamu langsung ke momen saat badainya pecah. Hari Selasa pagi, pukul 8:30. Ruang rapat utama. Nah, bayangkan udaranya di ruangan itu. Tebel banget sampai kerasa bisa dipotong pakai pisau. Kamu bahkan bisa dengar suara napas orang-orang yang tertahan. Tegang banget pasti. Di ujung meja ada bos besarnya kan, Pak Budi? Iya, Pak Budi duduk di sana, wajahnya udah merah padam, terus tiba-tiba, brak! Dia membanting setumpuk berkas ke meja. Astaga, sampai bikin jantungan pasti. Terus si rivalnya Arion, dia ada di situ juga. Jelas ada, di sebelahnya itu ada Reza. Dia duduk tegak, santai, dan ini yang paling nyebelin. Dia pasang senyum serigala yang berhasil menjebak domba. Wah, senyum licik yang nunggu mangsa jatuh ya. Emangnya ada masalah separah apa sih pagi itu? Vendor utama mereka bangkrut mendadak kemarin sore. Nggak ada aba-aba sama sekali. Produksi langsung berhenti total detik itu juga. Klien-klien ngamuk. Gila, pantesan Pak Budi meledak. Bener, Pak Budi langsung meneriaki Arion di depan semua orang. Dia nuntut penjelasan, kenapa timnya Arion diem aja dan terkesan nunggu mujizat turun dari langit. Nah, coba kamu posisikan dirimu duduk di kursinya Arion saat itu. Kalau aku yang di posisi itu, wah, insting utamaku pasti langsung berubah jadi mode pahlawan. Kamu bakal ngapain emangnya? Ya, aku bakal ambil alih kontrol, aku bakal telepon vendor cadangan manapun, aku tekan mereka, pokoknya aku selamatkan perusahaan hari itu juga. Itu reaksi yang sangat natural, tapi kamu tahu apa yang Arion lakukan? Apa? Dia ngelawan bosnya. Enggak. Dia menahan dorongan liar itu sambil keringat dingin, dia cuma ngeliat ke arah Sari, anggota timnya. Sari ini natap Arion dengan mata basah. Ya ampun, kasihan banget. Matanya Sari tuh seolah memohon tanpa suara, kayak berbisik, "Mas, tolong selamatkan kami." Aduh, kalau tim sendiri udah memohon gitu, pertahanan kita pasti mau runtuh nggak sih? Pasti. Dan di momen rapuh itu, Reza makin menyudutkan Arion. Reza dengan pede nawarin diri ke Pak Budi buat ngambil alih semua masalah itu dalam 2 jam. Wah, main kotor dia. Banget! Reza bahkan ngejek gaya kepemimpinan Arion. Dia bilang, maaf ya Pak, ego spiritualis Arion ini bakal menghancurkan kita semua. Sakit banget dengarnya. Terus klimaksnya gimana? Arion akhirnya ngambil alih kan? Enggak, dengan suara yang sangat tenang, padahal hatinya pasti hancur. Arion menolak ngambil alih. Dia bilang dia percaya sama proses timnya. Serius, dia jawab gitu di depan bos yang lagi ngamuk. Iya, dan vonisnya dijatuhkan seketika bak palu hakim. Pak Budi langsung menonaktifkan Arion. Dia dipermalukan di depan semua orang, dicopot dari proyek. Astaga, berarti Reza menang telak dong? Reza tersenyum lebar. Dia dapat apa yang dia mau. Gila, merinding aku bayanginnya. Oke, sekarang kita pindah dari ruang rapat yang panas itu. Bawa aku ke jam 2 siang. Di mana Arion sekarang? Arion lagi duduk sendirian di ruang kerjanya. Suasananya sunyi banget, dingin. Barang-barangnya udah dikemas ke dalam kardus sama orang HRD. Sendirian di ruangan yang udah bukan miliknya lagi ya. Sedih banget. Tapi tunggu, ini bagian paling krusial. Di ruangan redup itu,
layar komputernya masih nyala. Dan di layar itu ada satu draft email yang belum terkirim. Draft email. Maksudnya email buat minta maaf ke bosnya? Bukan. Ini tuh jalan pintas. Arion sebenarnya punya kontak pribadi bos raksasa vendor pesaing. Dan bos ini, dia berutang budi nyawa sama Arion. Wah, tunggu-tunggu. Maksudmu, Arion punya kartu as? Betul. Kalau dia klik tombol send di email itu, vendor raksasa itu bakal ngambil alih proyek dengan harga sangat murah. Masalah selesai dalam hitungan menit. Gila. Terus Reva bakal kelihatan bodoh banget kan? Pasti Reza bakal hancur reputasinya. Dan Arion bakal ditarik balik dan dipuja sebagai dewa penyelamat. Kalau aku jadi Arion, tanganku pasti udah gemeter mau ngeklik tombol itu. Ini ibarat kamu punya kode cheat god mode di game pas darah karaktermu sisa 1%. Logikanya, kenapa nggak diklik aja? Toh timnya juga bakal selamat. Nah, itu dia perang batinnya. Keringat dingin ngucur di pelipis Arion. Dia ngelihat tombol send itu. Tapi di tengah kesunyian itu, dia tiba-tiba teringat suara mentornya, Pak Dharma. Pak Dharma bilang apa? Suaranya menggema keras di kepala Arion. Kalau kau selalu mengangkat batu untuk semut, kapan semut itu belajar punya otot? Ya ampun. Jadi kalau Arion curang dan pakai koneksi pribadinya, dia sama aja mematikan potensi timnya sendiri. Tepat sekali. Dia merampas panggung mereka untuk belajar. Jadi, dengan gerakan lambat yang sangat menyiksa, bayangkan jarinya bergetar di atas mouse. Jangan bilang dia, Dia menggeser kursornya dan menekan tombol delete. heh, dihapus. Emailnya lenyap. Dia milih kalah. Dia keluar dari kantor hari itu disambut hujan deras, merelakan dirinya hancur daripada harus jadi pahlawan palsu. Gila. Kamu bisa ngerasain nggak sih dinginnya hujan hari itu? Dia milih jalan yang sepi banget. Tapi aku yakin ceritanya nggak berhenti di sini kan? Tentu enggak. Mari kita lompat ke keesokan harinya, jam 9 pagi. Di ruang rapat yang sama, Ruang eksekusi kemarin tuh, suasananya gimana sekarang? jauh lebih kacau. Loh, bukannya Reza, si sok jagoan itu udah ngambil alih? Harusnya dia udah beresin semuanya dong dalam 2 jam? Nah, itu ironinya. Reza pucat pasi. Dia kewalahan, stres berat, vendor-vendor lain nolak syarat kasarnya Reza. Dia butuh waktu 3 hari, padahal perusahaan bisa bangkrut siang itu juga. Hah, rasain tuh si serigala. Pak Budi pasti makin frustrasi kan? Pak Budi udah mau meledak. Klien beneran mau batalin kontrak. Tapi tiba-tiba, nah, coba kamu bayangkan ini. Pintu ruang rapat terbuka mendadak. Siapa yang masuk? Arion. Bukan. Sekretaris direksi lari masuk bawa telepon. Panggilan masuk dari Pak Handoko, CEO Grup Mitra Utama. Vendor raksasa yang paling dihormati. Wah, teleponnya di loudspeaker dong pasti. Iya, suara berat Pak Handoko memenuhi ruangan. Dan kamu tahu apa yang dia sampaikan? Apa? Jangan bilang dia mau beli perusahaan mereka. Bukan. Pak Handoko bilang, jam 5 pagi buta tadi, Sari dan seluruh tim Arion datang ke kantornya. Hah? Sari yang kemarin nangis itu? Bener, mereka datang bawa analisis risiko lengkap, mereka ngomong jujur, nggak nyalahin siapa-siapa, dan minta bantuan dengan sangat rendah hati. Gila, merinding aku. Berarti mereka gerak sendiri tanpa disuruh Arion? Tepat. Dan kejujuran mereka itu bikin Pak Handoko kagum luar biasa. Dia langsung mengalokasikan cadangan logistiknya secara gratis. Dalam 1 jam, barangnya sampai. Wah, ruang rapat pasti langsung pecah tuh suasananya. Pecah banget. Orang-orang bersorak, ada yang nangis haru, Sari dan timnya berpelukan. Gila, merinding parah. Terus si Reza gimana nasibnya? Reza pucat, diam 1000 bahasa. Strateginya hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Pak Budi bahkan sampai nunduk dan minta maaf ke Arion. Dan kamu tahu apa yang menurutku paling gila dari Arion? Kalau aku jadi dia, aku udah lompat ke girangan sambil ngejek Reza. Tapi Arion nggak gitu kan? Nggak sama sekali. Dia cuma duduk di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca, dia nolak ambil pujian, dia cuma bilang pelan banget. Itu karya mereka, saya hanya tidak menghalangi jalan mereka. Astaga, kalimat itu dalam banget. Saya hanya tidak menghalangi jalan mereka. Terus sorenya apa yang terjadi? Sore itu langitnya cantik banget. Warna jingga keemasan, Arion lagi duduk di taman kota. Ketemu mentornya ya, Pak Dharma. Iya. Tapi Arion tuh masih bingung. Dia nanya ke Pak Dharma, "Pak, secara logika, saya kan harusnya hancur ya.
Kenapa pas saya lepas kendali, justru ada pintu rezeki yang kebuka dari arah yang sama sekali nggak terbuka? Nah ini nih, ini tuh bener-bener kayak kamu lagi nyoba ngitung angin pakai penggaris kayu, tahu nggak? Wah, analogi yang bagus tuh. Gimana maksudnya? Bayangin kamu panik mau ngukur angin. Kamu pegang penggaris erat-erat. Makin kamu coba ukur, kamu makin stres karena anginnya nggak bisa ditangkap. Tapi begitu kamu lempar penggaris itu, Barulah kamu bisa ngerasain angin itu bawa kamu terbang. benar. Kalau tanganmu mengepal erat-erat, kamu nggak bakal bisa menerima apa-apa. Itu persis yang diucapkan Pak Dharma. Dia bilang, kekacauan ini tuh cuma panggung buat timmu belajar terbang. Mendengar itu, pertahanan Aryon akhirnya runtuh. Dia nangis. Dia nangis sesengsukan, air mata syukur yang meluap-luap. Dia baru sadar, ketakutannya semalam itu cuma bahan bakar buat ngebakar egonya sendiri. Dan kekacauan itu ternyata bukan akhir dunia ya. Sama sekali bukan. Waktu Aryan jalan pulang ngelewatin kantor, dia ngelihat Reza di parkiran lagi mondar-mandir. Lagi nyusun rencana jahat baru pasti. Pasti, wajahnya tegang banget. Tapi kali ini Aryon udah nggak peduli. Dia udah berubah. Berubah gimana tuh? Dari seorang dalang yang selalu cemas narik-narik tali boneka, menjadi seorang penari. Penari yang cuma perlu nikmatin musik dari sang sutradara kehidupan. Wow, tarik nafas panjang. Gila, dengerin cerita ini tuh nguras emosi banget tapi melegakan. Banget. Pesan buat kamu yang lagi dengerin ini, menyerah pada keadaan itu bukan berarti kamu kalah loh. Terkadang milih untuk nggak mengalangi proses itu adalah wujud keberanian yang paling tinggi. Kamu nggak perlu tahu akhir naskahnya hari ini, cuma buat bisa tidur nyenyak nanti malam. Sepakat banget. Dan untuk menutup obrolan kita, coba deh kamu pikirkan hidup atau pekerjaanmu saat ini. Tanya ke diri sendiri ya. Iya. Apa wujud draft email rahasia atau tali kendali yang masih terus-menerus kamu genggam erat karena kamu takut gagal? Dan keajaiban sebesar apa yang mungkin lagi nunggu buat terjadi? Kalau aja. Kalau saja kamu berani menekan tombol delete hari ini.